Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabar kalian hari ini? Iya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Silakan, Mbak. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini yang belum masuk siapa ya? Yang belum masuk siapa? Alun, Bu. Perhatikan dulu gambar berikut ini. Sudah terlihat? Gambar apa ya kira-kira? Gambar benda, Bu. Gambar benda, betul. Kalian masih ingat pelajaran sebelumnya ya? Kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Kalian masih ingat tidak mengenai wujud benda? Masih. Nah, coba ada berapa wujud benda yang kalian ketahui? 3, Bu. Ada 3. Apa saja, Mbak? Benda padat, benda cair, dan cair gas. Materi yang akan kita pelajari yaitu untuk bahasa Indonesianya adalah ciri atau sifat benda, yaitu memiliki massa dan ruang atau memiliki volume. Yang kedua, untuk MUPEL PPKN-nya, materinya tentang arti penting tolong menolong. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kalian nanti dapat menganalisis informasi tentang sifat wujud benda dengan benar. Ya, silakan dibuka mikrofonnya, kita bernyanyi bersama. Pancasila. Ayo. Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Kira-kira ini gambar apa ya? Bola. Gambar bola. Menurutmu manakah di antara kedua bola yang memiliki massa yang lebih besar? Mana massanya yang lebih besar? Bola basket. Agar kalian mengetahui tentang massa, kita baca teks percakapan berikut ini ya. Biar kalian tahu apa sih massa itu. Ini ada teks percakapan antara ibu guru dengan muridnya, Siti. Siapa nanti yang mau jadi Siti? Saya, Bu. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Masa, Bu. Apakah masa itu, Bu? Yuk, lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih besar, Bu. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Massa itu biasanya diukur dengan menggunakan alat yang namanya timbangan. Alatnya namanya apa? Timbangan. Adakah perbedaan massa dengan berat? Siapa yang bisa menjawab? Ada, betul. Tapi kalian biasa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari istilah itu biasanya disamakan ya. Padahal aslinya berbeda. Massa dengan berat itu aslinya berbeda. Kita lihat ya perbedaannya. Kita simak dulu. Ada wacana di sini. Berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama,
Namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Sekarang kita lihat nih, ada timbangan seperti itu ya. Kita bandingkan, coba nomor 1 gambar pertama, siapa yang berani menjawab mana masanya yang lebih besar? Siapa yang berani menjawab? Angkat tangan. Iya, Mbak Siva. Mbak Siva yang mengangkat tangan. Yang gambar pertama yang paling besar yang ada huruf Y. Iya, betul. Masanya yang lebih besar itu yang kubus Y. Betul. Kubus Y masanya lebih besar. Kok bisa Mbak mengatakan Y itu lebih besar? Mengapa? Kamu melihatnya kenapa? Mengapa? Karena kalau lebih besar daripada yang punya. Yang kedua, ciri benda atau sifat benda yang kedua adalah memiliki volume. Memiliki apa? Volume. Kalau Ibu bertanya, volume akuarium A titik-titik daripada volume akuarium B, isinya apa kira-kira? Daripada B. Oh, betul. Jadi volume akuarium A itu lebih besar daripada volume akuarium B. Ada pengertian volume, ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Jadi ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda atau isi. Isinya itu namanya volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Kalau sudah, kita lihat video percobaan ya, untuk membuktikan bahwa benda menempati ruang. Silakan simak. Hai, Assalamualaikum. Kali ini Tiara akan melakukan percobaan membuktikan volume benda. Alat-alat yang dibutuhkan adalah 2 gelas ukur, air, benda padat, dan timbangan. Sekarang coba kita lakukan ya melalui kelompok. Kemarin sudah Ibu tunjuk hanya perwakilan yang praktek. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 sudah Ibu tunjuk kemarin ya, yang berani melakukan yaitu Mbak Alia. Kali ini kita akan melakukan percobaan membuktikan bahwa benda padat itu menempati ruang atau memiliki volume. Nah, Mbak Alia sudah disiapkan alatnya, gelas ukur, diisi Mbak, diisi dengan air sekarang. Berapa mili, Ibu? 300. Oh, mau 300 ya, silakan diisi Mbak. Ibu juga akan mengisi ya, diisi 300 mililiter. Sudah ditunjukkan ke teman-teman ya. Ibu guru juga ngisi 300 mililiter. Nah, sudah stop. Nah, ini Bu guru juga ya. Bisa ditunjukkan nih. Angkanya mungkin tidak terlihat jelas ya, nggak apa-apa. Tapi dari sini terlihat jelas 300 mililiter sudah ya. Terus langkah kedua, masukkan benda padat ke dalamnya. Tadi 300 ml, sekarang enggak masukkan lagi? Iya, masukkan. Tadi 300 ml, sekarang masukkan. Ibu juga sama ya, benda padatnya berupa apa ini namanya bata, sama ya, pecahan bata. Dilihat, Mbak. Airnya jadi naik tidak, Mbak? Naik, Bu. Nah, sekarang jadi berapa? 400. 400. Sama Bu Guru juga di sini 400. Sekarang kamu jawab pertanyaannya di situ. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur?
Apa yang terjadi, Mbak? Setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, maka permukaan air menjadi naik. Sebelum ditiup, balon kempes. Setelah balon mengembang, setelah balon ditiup, balon mengembang. Karena udara mengisi seluruh ruang balon. Iya, pinter. Jadi sekarang lagi siapa yang berani menyimpulkan dari percobaan yang telah kalian lakukan? Kesimpulan secara umum dibacakan. Saya, Bu. Kelompok satu siapa yang berani? Bu, saya. Ya, silakan Mbak Alia dibacakan. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Betul, lanjut. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan ruang atau volume. Sekarang Ibu bertanya, kalian tadi kan sudah mengetahui massa dan volume. Mana massanya ini yang paling besar? Basket. Apa yang akan kalian lakukan jika mengalami kejadian seperti itu? Yang laki-laki menjawab. Siapa yang berani? Menolongnya, betul. Kita lihat video berikut ini ya. Ini tentang tolong menolong. Nah, sekarang kalian ceritakan pengalaman pribadimu menolong orang lain beserta alasan mengapa kamu menolongnya dan manfaat ya. Manfaat kamu menolong itu untuk apa? Saya pernah menolong teman saya. Teman saya terjatuh dari sepeda karena tidak hati-hati. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Sifat benda memiliki massa dan volume. Arti penting tolong. Iya, yang kedua arti penting tolong menolong. Kita lanjutkan, yaitu nanti kalian kerjakan soal evaluasi di Google Form seperti itu. Sekarang Ibu mau bertanya lagi, tadi kalian sudah belajar tentang apa? Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Benda memiliki massa dan volume. Iya, benda itu memiliki massa dan volume ya, sifat benda tadi ada memiliki massa, memiliki volume. Apakah kalian senang hari ini mengikuti pembelajaran kita hari ini? Senang. Ibu akan beri tindak lanjut untuk berikutnya. Nanti kalian silakan dipelajari materi berikutnya, yaitu tentang sifat benda padat pada pembelajaran tema 3, subtema 2. Pesan moralnya Ibu berpesan pada kalian saling tolong menolonglah dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu berikan bintang pada kalian tadi yang sudah aktif. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan Mbak Alia disiapkan untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.